Akan berarti 2 kali lipat nih laki-laki menganggap ini tidak adil. Perempuan membeli laki-laki. Surah At-Tolak itu ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa bersama saya Bang Zen dalam acara podcast Babul Ilmi di channel YouTube Kacamata Muhibin. Yang pada saat hari ini kita akan bahas tetap di ilmu bab waris bersama guru mulia kita, Pak Ustadz Ahmad Faroji Asmuni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sudah membahas secara garis besar mengenai ilmu waris, yang mana memang sih kalau kemarin itu pembahasan kita nggak terlalu detail Pak Ustadz ya. Untuk kali ini kita ingin berusaha lebih memahami secara detail tentang hukum waris Pak Ustadz. Karena menurut saya kalau kemarin saya dengar penjelasan dari Pak Ustadz, saya minta maaf Pak Ustadz. Saya berpikir itu bahwasanya tuh konteks ini saya belum dapat konteksnya Pak Ustadz. Karena kemarin Pak Ustadz bilang hukum waris itu membuat seorang wanita menjadi mulia. Tapi sedangkan dalam pembagian waris, kenapa wanita itu jadi bagiannya paling kecil Pak Ustadz? Mulianya di mana Pak Ustadz? Bukannya itu malah mengecilkan kaum wanita Pak Ustadz? Ya, ini juga yang banyak disorot ya, khususnya orang-orang yang nggak paham tentang syariat Islam, ya. Nah, yang dia apalagi orang-orang di luar Islam yang memang mereka nggak paham, jadi menganggap syariat Islam ini merendahkan kaum perempuan, ya karena kaum perempuan itu dikasih lebih kecil bagiannya daripada laki-laki. Ya, jadi ada anak laki ada anak perempuan. Ya, agama kita mengatur bahwa bagian laki-laki itu seperti 2 bagian perempuan. Akan berarti 2 kali lipat nih laki-laki. Nah, perempuan cuma separuhnya laki-laki. Ya, nah, maka mereka menganggap ini tidak adil. Ya, mereka menganggap ya. Nah, ini karena tidak memahami. Ya, jadi kalau kita kemarin kita terangkan tentang hukum di zaman jahiliyah ya. Kalau perempuan itu sama sekali dihinakan, ya mereka nggak diberikan tuh sama sekali nggak dapat, ya namanya warisan tuh nggak dapat. Bahkan kedudukan perempuan dianggap nggak ada artinya itu. Bahkan ya. Dijadikan objek waris Pak Ustadz. Bahkan dijadikan objek waris. Nah coba kita kaji lagi lebih dalam lagi. Kenapa agama kita mengaturnya seperti itu? Ya bagian anak perempuan lebih kecil dari bagian anak laki. Kenapa? Kita perhatikan ya, coba ketika anak laki mau menikah ya dengan pasangan yang perempuan, yang Allah tuntut untuk memberikan mas kawin, mahar adalah anak laki. Betul, betul. Sedangkan anak perempuan hanya menerima. Nggak ada kewajiban dia memberikan mas kawin, memberikan mahar. Ya, ini sebagaimana Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Nah, berikanlah perempuan itu mas kawinnya dengan pemberian yang wajib. Nah, itu perintah ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Nah, itu jadi laki-laki ini dalam agama kita ya, ini kena beban. Oh, betul, Pak. Kena beban. Ya, ini contohnya nih, contohnya. Nah, dalam pernikahan laki-laki diwajibkan memberi mas kawin. Perempuan tidak diwajibkan. Nanti ada orang bilang, loh ada tuh perempuan malah yang memberi mas kawin. Itu bukan kewajiban ya. Kalau dia mau memberikan, ya silakan. Bukan kewajiban. Yang diwajibkan siapa? Yang laki-laki. Ya, itu seperti bukan yang perempuan. Seperti adat di Padang tuh Pak Ustadz. Perempuan membeli laki-laki Pak Ustadz. Nah itu kan adat tuh ya. Itu adat Pak Ustadz. Adat. Ya tentunya kalau kata ulama Padang ya. Kalau tadi ente bilang kan Padang ya. Kata ulama Padang ya tentunya adat itu harus bersandikan syara. Syarat ya, syara bersandikan kitabullah. Ya, adat kalau sesuai syariat silahkan. Ya, syariat itu sumbernya mana ya kitabullah. Nah, jadi kalau ada hukum adat ya tapi dia bertentangan dengan syariat, mana yang kita pakai? Ya hukum syariat. Kita tinggalkan hukum adat. Ya, jadi semua kita kembalikan kepada syariat. Ya, kalau dia sesuai dengan syariat, silahkan pakai hukum adat itu. Kalau dia sesuai. Kalau bertentangan, yang kita pakai adalah syariat. Ya, nah, itu yang pertama. Nah, setelah dia berumah tangga, udah menikah, udah berumah tangga,
yang dikasih beban lagi laki-laki. Sebagai suami, dia harus memberikan tempat tinggal Oh, betul, Pak. kepada istrinya. Ya, itu di surah At-Tolak ya. Di surah At-Tolak itu ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Oh, Ya. Beri itu istrimu tempat tinggal sebagaimana kemampuan kamu. Ya, kamu orang kaya ya beri tempat tinggal selayaknya orang kaya. Ya. Kalau kamu bukan orang kaya ya selayaknya. Ya, nah, itu perintah kepada siapa? Kepada laki-laki, seorang suami. Nah itu. Jadi setelah menikah, laki-laki kena beban lagi itu. Ya, nah terus memberi nafkah lagi. Ya, tadi tempat tinggal. Nafkah juga kewajiban laki-laki. Ya, itu di surah Al-Baqarah tuh ayat 233. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi si perempuan ini dia memberi susu kepada anaknya. Ya, anaknya diberi susu, tugasnya seorang istri. Ya, ketika dia sudah melahirkan dia punya anak, dia seorang ibu, itu menyusui wajib anaknya menyusui. 2 tahun paling tidak. Ya. Terus bagaimana nafkahnya? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu. Ya, itu ayah itu. Ya, ayahnya wajib memberi nafkah. Kepada siapa itu? Istrinya yang menyusui anaknya. Kasih pakaiannya, makannya, pakaiannya. Ini kewajiban memberi nafkah juga kepada laki-laki. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, harta laki-laki udah berkurang nih. Iya, betul, Pak. Dia dapatnya 2 kali lipat. Tapi ada beban-beban itu tadi. Banyak kebutuhan. Ya, ada beban-beban yang harus dikeluarkan. Ya, maka ada istilah ya, harta laki-laki itu berkurang. Ya, harta perempuan berkembang. Itu maksudnya gimana, Pak? Iya tadi, misalnya nih ya, ada anak laki ada anak perempuan nih, saudara nih. Yang anak laki mau menikah, dia dapat warisan 2 miliar. Yang perempuan kan 1 miliar. Iya. Dia mau menikah, ada pasangannya. Tadi kewajibannya apa itu? Memberi mas kawin. Berkurang. Memberi tempat tinggal. Memberi tempat tinggal. Memberi nafkah. Memberi nafkah. Memberi pendidikan untuk anak. Iya. Semua aja, kan berkurang kan? Pasti berkurang, Mas. Ya. Nah sekarang sedangkan perempuan dapat 1 miliar, ketika dia ada suaminya, dia menerima. Oh, iya. Mas kawin dia dapat. Iya, betul. Betul. Memang betul, Pak. Nggak kurang lagi untuk rumah, ya udah ada suaminya yang harus memberikan rumah tempat tinggal kepadanya. Betul. Nah, terus sehari-hari makan udah suaminya semua. Maka harta perempuan itu berkembang. Jadi kalau dilihat dari sini, sungguh adil. Syariat itu adil. Ya, jadi harta laki-laki berkurang, harta perempuan berkembang. Nambah. Betul, betul. Ya. Nah, belum nanti si perempuan ini ya kalau dia sebagai istri itu dalam agama kita ya, khususnya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, istri itu dia nggak ada wajib untuk mengurus rumah tangga, membersihkan, mencuci pakaian, ngepel. Itu dalam syariat kita, khususnya ya pendapat dalam mazhab kita ya, mazhab Syafi'i, itu bukan kewajiban seorang perempuan. Bukan kewajiban seorang perempuan, iya. Istri, bukan. Karena itu kewajiban suaminya. Karena kan yang kita tahu gitu, di lingkungan saya, tempat tinggal saya gitu, khususnya saya sendiri gitu. Istri itu saya wajibin buat cuci piring, setrika, karena saya udah capek gitu nyari nafkah. Ya. Jadi si istri ini dia wajibnya hanya melayani suaminya di tempat tidurnya. Kewajiban seorang istri. Iya. Makanya kalau suaminya ajak dia tidur, nggak boleh menolak. Gitu. Kalau dia menolak, dilaknat sama malaikat. Nah, kan berat ini. Nah, kalau dia kena beban tadi itu, dia harus nyuci, dia harus membersihkan rumah. Kalau dibilang wajib ya. Iya. Nanti giliran suaminya butuh sama dia, diajak tidur. Udah kecapean. Dia capek, dia menolak. Terus gimana? Dilaknat dong sama malaikat. Betul. Loh, kasihan sekali. Nah, ini kan berarti kan kalau begitu, wah itu perempuan direndahkan kalau begitu. Nah, sedangkan ini Islam ini mengangkat derajat kaum perempuan. Ya, jadi dia wajib taat kepada suaminya. Tapi dia nggak ada kewajiban untuk, ya tadi itu, masak segala macam.
Ya semestinya apa? Itu suami yang harus mengerjakan. Artinya apa? Artinya kalau suami, lo kan saya nyari nafkah, kata suami. Iya, Ya, betul Pak gimana Ustadz. saya mau masak? Betul Pak Ustadz. Gimana saya mau nyuci? Betul Pak Ustadz. Ya mesti kamu cari pembantu dong. Nah, biar istrimu tuh udah standby, ya. Standby di mana kau butuhkan, kamu bisa pakai dia. Nah, kalau kamu sudah suruh masak, sudah suruh ini, lalu dia capek. Nah, kalau dia menolak kan wajar. Mesti tahu diri. Betul. Ya, kalau suaminya ditolak sama istrinya, suaminya lagi butuh istrinya, ditolak kan kesel dia. Betul. Kok kamu nolak? Kamu tadi suruh dia masak, akhirnya dia capek. Maka ya sebagai suami juga harus memaklumi, ya memahami. Oh ya, istri saya capek. Seharusnya ini saya yang mengerjakan, atau seharusnya saya mencari pembantu. Ya, jadi pekerjaan rumah ini semua dikerjakan oleh pembantu, iya, betul. bukan oleh istri. Semestinya kan begitu. Tapi kan ya gimana saya mau cari pembantu, kata orang-orang nih ya. Ya untuk makan aja susah. Tapi saya setuju Pak Ustadz. Kalau kita nih pemirsa, kalau kita semuanya memahami tanggung jawab seorang suami seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, itu saya yakin tidak ada kasus KDRT Pak Ustadz. Nggak ada kekerasan kepada istri Pak Ustadz. Ya, tapi di sini juga ini para istri jangan apa namanya, di rumahnya mendengar ini lalu nggak mau nyuci, nggak mau masak. Iya. Karena dengar kajian tuh tadi Ustadz bilang, oh kagak wajib saya nyuci, kagak wajib saya masak. Nah, saya nggak mau masak, saya nggak mau nyuci. Nggak begitu juga. Ya. Nah, karena apa? Kita belajar dari kisah ya putri baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Fatimah ya radhiyallahu anha. Itu kalau kita baca sejarah itu tangan beliau itu kasar tuh. Kasar. Ya. Kenapa kasar? Karena banyak bekerja. Kerja keras. Kalau dulu tuh ada menggiling gandum ya, menggiling. Kalau sekarang sudah pakai mesin semua. Belum lagi ngambil air. Ya, kalau sekarang kita tinggal buka keran. Ya, ini di zaman itu kan harus ngambil air. Bahkan diceritakan dalam riwayat itu bukan hanya tangan yang kasar, itu kalau bahasa kita kapalan. Iya. Bukan hanya di tangannya, bahkan di pundaknya juga. Ya, karena apa ya, harus gendong air di sini dia. Jadi karena kebutuhan. Ya. Nah, kenapa beliau kerjakan sendiri yang bukan kewajibannya? Mesti kan Sayyidina Ali sebagai suaminya. Ya, kita pahami Sayyidina Ali ini juga orang yang sibuk. Ya, lalu apakah baginda Nabi kita marah kalau begini? Enggak. Baginda Nabi enggak marah. Bahkan ketika baginda Nabi ini dapat hadiah budak-budak ya. Itu bukan satu, banyak budak-budak. Maka kata suami Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, bilang itu ayahmu lagi ada budak tuh, banyak tuh, orang kasih hadiah, minta satu buat bantuin kita di rumah. Ya kalau kita nih ya, kita ngeliat anak kita capek, sedangkan kita punya nih pembantu banyak. Nah udah nggak pakai diminta juga kita kasih. Iya. Ini yang diminta, yang dibutuhkan oleh sang anak Sayyidatuna Fatimah itu anak kesayangan Nabi ya, sangat dicintai oleh Nabi. Minta lah, ini singkat ceritanya ya, datang ke hadapan sang ayah, ya minta itu, ya minta budak tadi satu aja untuk membantu. Nah ini kalau kita bayangkan kita ya, tadi kalau kita ini punya anak begitu, nggak pakai diminta kita kasih. Kita kasih pasti. Ya, apalagi dia minta. Betul Pak. Ya, iya kita kasih. Nah ini coba kita ambil pelajaran dari sini ya. Nah, ini putri yang dicintai oleh Nabi. Karena ini salah satu-satunya putri Nabi yang masih hidup ketika Nabi meninggal. Ya, yang lain tuh putri Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Nah, beda dengan Sayyidatuna Fatimah. Kata Nabi apa? Nggak usah. Nggak dikasih. Padahal yang diminta itu Nabi ada, bukan nggak ada. Yang diminta itu ada. Tapi nggak dikasih sama Nabi. Ya, nggak boleh. Atau kalau bahasa itu udah nggak usah. Ya, kamu kerjakan sendiri. Ya, itu memang bukan kewajibanmu. Sebaiknya kamu sendiri yang melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan rumah tadi itu, ya, sebaiknya kamu sendiri yang mengerjakannya. Karena itulah surgamu. Ya. Nah, jadi perempuan ini kan jihadnya di mana ini perempuan? Perempuan tuh jihadnya di rumahnya. Oh gitu. Ya,
biar suaminya ini senang, ya, menyenangkan suami. Ya, habis kita lihat suami kan, ya bahasanya nih mungkin ya istilah kita ini nggak mampu Iya, iya untuk betul. mencarikan pembantu, nggak mampu. Beda kalau mampu ya, Betul, Pak Ustadz. nggak mampu, masa mau dipaksakan sih, ya. Termasuk menyusui anak itu bukan kewajiban seorang istri, Oh, ya, bukan kewajiban seorang ibu itu, ya. Itu kewajiban ayahnya, ya. Nah, itu di surah At-Tolak tuh yang tadi itu ayat 6 tuh, kalau dilanjutkan ayatnya itu, ya, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ya, kalau istri-istrimu itu ya menyusui anaknya, kasih itu upahnya, upah menyusui. oh, Ya. Nah, itu jadi itu sampai bahasanya kayak gitu. Ya, ini pertanda kata ulama kita ya, dalam mazhab kita, menyusui pun itu bukan kewajiban, ya, bukan kewajiban. Nah, jadi kewajiban siapa? Kewajiban ayahnya, suaminya, ya. Nah, itu sampai begitu. Ya apa? Ya artinya bukan berarti si ayah harus menyusui dari ya nggak keluar susu lah. betul. Ya, artinya beri itu nafkah istrimu agar susunya bergizi, susunya bagus untuk anakmu. Hmm. Nah, itu kita mesti pahami dengan baik ya syariat kita, jangan langsung menuduh, oh nggak adil itu nggak adil. Coba pelajari dengan baik. Ya, setelah dipelajari, oh ternyata luar biasa penghormatan syariat kita terhadap kaum perempuan. Hmm. Ya, mengangkat derajat kaum perempuan luar biasa. Berarti di sini konteksnya kita hanya dituntut untuk saling memahami Ya, mestinya posisi dan begitu. status masing-masing. Asal paham saja ya. Iya betul. Ya, terbentuk tuh keluarga yang sakinah, Hmm. mawaddah, rohmah. Ya. Nah, maka dari sini ini kan kita bicara waris tapi ke sana-sana akhirnya. Betul. Ya kenapa tadi mengkaji kenapa perempuannya bagiannya lebih sedikit daripada anak laki? Betul Pak Ustadz. Ya, anak laki 2 kali lipatnya perempuan. Ya kalau anak laki 2 miliar, perempuan cuma 1 miliar. Hmm. Ya, kan banyak perempuan protes itu. Ya, oh nggak mau saya. Ya kok Iya. begini sih katanya. Kan sama kita satu ayah, satu ibu. Kenapa beda-beda begini? Ya, Merasa nggak adil. merasa nggak adil. Ya coba lihat dong. Ya, Iya betul. bebannya lihat. Ya, bebannya beda. Ya, kalau harta laki banyak tapi berkurang. Berkurang betul. Harta perempuan dikit tapi berkembang. Betul. Kan untung perempuan. Iya. Ya kalau kita lihat situ ya perempuan diuntungkan. Ya, yang laki habis, malah habis. Ya. Nah, itu nanti ketika kita mengatur waris ya, maka kita ada istilahnya itu menilai jasa perempuan. Ya, nilai jasanya. Tadi itu yang tidak wajib dia kerjakan tapi dikerjakan. Dinilai jasanya. Ya. Jadi kita juga dalam mengatur waris ini ya menilai jasa juga, itu menjadi pertimbangan nanti. Kalau nggak begitu banyak orang berantem. Diatur warisan malah berantem. Ya, dibagilah sesuai syariat. Laki 2 kali lipat, perempuan separuhnya. Udah sesuai syariat, tapi masih berantem juga. Kenapa? Waktu orang tua sakit kata yang perempuan. Yang laki-laki mah kagak ada yang jagain, kagak ada yang sibuk nengokin di rumah sakit. Kita yang perempuan sibuk. Waktu kita pakai untuk merawat orang tua kita. Ini kan seakan-akan kagak ikhlas ya. Betul. Tapi ya ngelihat udah di bagian harta loh, kok enak sekali ya. Dia laki-laki nggak ngapa-ngapain, nggak repot orang tua sakit. Ya kita capek, hampir keluar uang juga untuk ongkos apa, nganterin. Yang laki-laki sibuk aja dengan kerjaannya sendiri. Nah kita capek, nah itu nilai jasanya. Karena apa? Ya berbakti itu tugas semua anak. Bukan anak perempuan saja, bukan anak laki saja. Ya, semua anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka kalau yang laki paham nih, atau yang tidak kerja lah, yang nggak capek merawat orang tua, paham. Oh iya, mestinya saya ini juga wajib merawat orang tua saya. Ya, karena saya nggak ikut merawat, ya udah kalau saya ambil nih giliran saya menjaga, misalnya digilir ya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga digilir. Oh ini giliran saya nih, tapi saya kan harus sibuk kerja, harus cari nafkah. Ya mestinya tahu diri, saya cari orang. Buat menggantikan untuk mengganti posisi saya. Nah, kalau posisi saya digantikan oleh saudara saya, orang lain aja saya bayar. Kenapa saudara sendiri tidak? Kenapa saudara sendiri kita bayar? Betul. Itu berpikirnya harus begitu. Ya, oh iya,
kalau saya pakai orang yang mengambil jatah posisi saya untuk merawat orang tua yang lagi sakit, kan saya harus bayar orang. Betul. Sekarang saya nggak perlu nyari orang, ada saudara saya yang menggantikan posisi saya, ya mestinya bayar. Kalau perlu bayarnya lebih daripada bayar orang sekian, bayar saudara lebih mahal lagi. Betul. Jangan mentang-mentang sama saudara udah gratis deh, nggak begitu juga. Iya, betul. Karena kita ingin ya kita ini selalu rukun ya. Betul. Nah, anak antara laki, perempuan, adik, kakak, ya jangan gara-gara warisan malah berantem. Ya, jadi kita ngelihat kok pembagian warisnya begitu ya syariatnya. Ya itu tadi yang kita bahas. Ya, jadi nggak hanya ke angka langsung. Iya, betul, Ya, Pak Ustadz. kita lihat ini investigasi kalau bahasa Betul. kita. Kita lihat keadaan bagaimana ya dalam keseharian nih, kehidupan bagaimana. Ya, kalau ada yang dia punya jasa nih, dia peranannya luar biasa ini. Kita berikan, kita ganti tuh, kita balas nilai jasanya. Perannya kita ganti sehingga nggak ada lagi nanti kecemburuan. Betul, Pak Ustadz. Nah, kita hilangkan itu. Maka jangan sampai nanti setan masuk nih. Kalau nggak dinilai tadi ya, nggak ada penilaian jasa, penilaian peran. Akhirnya setan masuk itu untuk mengadu domba. Ya, terjadilah kecemburuan, marah. Ya, apalagi ini yang udah dia capek orang tuanya sakit, dia banyak keluar biaya. Ya, dibagi ya sesuai aja, nggak ada penilaian jasanya. Nah, nanti satu waktu itu setan masuk itu mengganggunya, ya mengganggu. Kok dia enak sekali, ya malah tambah kaya misalnya, tambah miskin tapi ngontrak lagi, itu bisa ngungkit nanti itu dia, ngungkit. Nah itu kita tutup itu, pintu setan kita tutup. Artinya apa ya, kita ini kan dulu, kita nilai jasanya. Ya pengertian aja lah, pakai pengertian. Iya, iya. Karena kita ini ingin membahagiakan orang tua kita. Betul. Ya, orang tua kita udah meninggal dunia, dia meninggalkan harta. Alhamdulillah kita dapat, namanya kan kalau orang bilang itu warisan itu nggak pakai keluar keringat. Rezeki dadakan. Lah iya, Iya, betul. kalau jadi berantem. Ya coba diatur sesuai syariat. Ya jangan langsung ke angka. Ya kalau angka itu udah paten. Ya 2:1 itu udah paten. Ya nanti sekian itu memang berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi jangan dianggap wah nggak adil nih, jangan bilang nggak adil. Ya, kita lihat tadi itu, kita investigasi. Yang memang punya jasa, nilai jasanya. Ya, peran, nilai perannya. Ya seperti tadi yang saya katakan, dia capek nilai jasanya, nilai capeknya. Ya, begitupun nanti dalam suami istri. Ya, ini suami istri ini apalagi kalau nggak punya anak ya. Suami meninggal, nggak punya anak. Iya. Ya, istri kan pasti dapat ya. Pasti kalau nggak punya anak kan istri cuma dapatnya berapa? 1/4. 1/4, Pak Ustadz. Ya. Nah sisanya kemana? Orang tua suami udah pada nggak ada, udah meninggal. Ayah udah meninggal, ibu udah meninggal. Ada saudara-saudaranya. Saudara suami, ada abangnya, ada adiknya yang perempuan. Itu kan sisanya 1/4. 1/4 nih. Sisanya buat saudara-saudari suami. Ya. Nah kalau nggak pakai nilai jasa nih, kata istri lah, kok enak banget ya saudara-saudari suami. Betul. Ya. Nah kita hidup berumah tangga udah sekian puluh tahun misalnya. Iya, betul. Sehingga ini udah punya penghasilan, udah berkembang nih hartanya suami. Ya. Nah ini kan ya nanti keluar tuh. Ini kan atas bantuan saya. Atas peranan saya, kata istri. Pengorbanan bersama. Nah kok enak sekali ya saudara-saudaranya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat bagian besar lagi. Betul. Ya kalau istrinya cuma 1/4, saudaranya 3/4, besar lagi. Nah makanya jangan langsung ke angka. Ya, nah, kita lihat ya bagaimana dalam kehidupan berumah tangga ini. Ya, nah, jadi tetap itu seorang istri. Ya mulia ya, dia perempuan ya, istri perempuan jangan dianggap bagiannya, kalau bagian waris ya cuman segitu. Ya, tapi nanti bisa ada plus-plusnya, apa ya jasanya itu tadi. Makanya kalau dalam kompilasi hukum Islam ya, atau kalau dipermasalahkan nih waris ke pengadilan, ya pengadilan agama tentunya ya. Nah, itu kan dasarnya di sana tuh ya ke kompilasi hukum Islam tentang waris ya. Nah, itu nanti sebelum dibagi itu ada namanya
apa namanya, harta gonogini. Gonogini, harta bersama. Betul Pak Ustadz. Nah itu kan kalau diatur di situ di undang-undang itu udah 50-50. Oh itu udah menyalahi syariat atau gimana Pak Ustadz? Nah itu nggak dibilang menyalahi, nggak juga. Enggak juga Pak Ustadz. Maka tadi kita bilang investigasi. Perlu adanya Ya, investigasi. tadi investigasi. Ya kalau ada pun menentukan 50-50, nah itu nanti belakangan. Oh gitu. Ya nggak mesti 50-50. Kita lihat keadaan gitu. Disesuaikan dengan keadaan. Bisa jadi istri bukan 50, malah istri 70%, bukan 50%. Ada andil istri di hartanya suami itu, katanya harta suami. Tapi Iya. ada andil istri di situ, namanya harta bersama ini. Betul. Bukan 50%, malah 70%. Loh, kenapa istrinya dikasih 50%? Kurang dong. Betul. Kan dizolimi itu berarti perempuan. Betul. Nah, nggak begitu. Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan kenyataannya bagaimana. Oh. Yang dikeluarkan istri lebih banyak, ya sesuai. Berapa persen dia berikan sesuai dengan persentasenya. Ya, karena kalau nggak begitu nanti ini ya kaum perempuan bisa dilemahkan, di apa namanya, dijatuhkan. Betul. Ya, misalnya ini bukan saya menyalahkan undang-undang ya. Iya. Ini misalnya ada kasus nih, ya ada kasus ini ada orang yang paham undang-undangnya begini nih. Kalau terjadi perceraian atau meninggal, berarti harta ini menjadi 50-50. Harta gonogini. Oh, dia baca begitu. Oh, saya mau, ini kalau bahasa kasarnya mau ngerampok. Oh. Mau ngambil nih seorang perempuan nih, ya saya mau nikah sama perempuan ini nih. Dia ini ya di kampungnya kaya lah, Iya. punya tanah luas orang tuanya. Nah, orang tuanya baru saja meninggal, dia dapat tanah di sana luas. Ya saya nikah aja sama dia ini, saya nikah. Ya, nah, setelah nikah saya bujuk. Ya ini contoh aja ya. Iya. Ini kalau orang mau berbuat jahat ya, saya bujuk dia udah jadi istri saya, ayo kita tinggal di kampung saya. Ya, misalnya di Jakarta ya. Iya. Nah, dia orang mana nih? Orang Bandung. Ayo pindah deh, dia jual deh tuh harta warisan kamu yang di sini, jual. Nanti kita beli di Jakarta. Nanti saya tambahin. Ya. Ya udah dijual. Misalnya ya, istri jual haknya dia di sana, nah, dia dapat harta. Nah, ini Bang, ayo kita beli tanah, kita beli rumah di Jakarta karena Abang kerjanya di Jakarta biar nggak bolak-balik. Iya ini saya tambahkan. Ya. Istri ngeluarin 80% untuk beli rumah itu misalnya sekian ratus juta. Betul. Atau bisa M. Ya. Suami cuma nambahin 20%. Ya. Nah, kan pengeluaran istri itu sampai 80%. Iya, lebih banyak istri. Suami cuma 20%. Betul. Udah punya rumah dia. Itu rumah siapa? Rumah bersama kan? Bersama. Ya, ada keluaran istri, ada pengeluaran dari suami. Nah, ini kalau suami jahat tadi udah tinggal di rumah itu, dah kamu saya ceraikan dah. Maka harta rumah itu menjadi milik siapa? 50-50. 50-50. Merugikan dong jadinya Pak Ustadz. Ini kan saya bilang tadi, kalau orang jahat ya, dia mau niatnya kalau bahasa ini ngerampok ya, mencuri, ya begitu. Tapi kan dilindungi. Ada apa namanya? Ada aturan yang mengatur begitu. Ya udah kita pakai hukum. Ini kan ada aturannya begitu 50-50. Ya, maka kita lihat dulu tadi bahasa saya itu lihat dulu kenyataannya. Kalau emang istri mengeluarkan lebih banyak, kenapa dikasih misalnya istri 80%, kenapa dikasih 50%? Iya betul, 50-50 gitu. Kalau 1 miliar, istri kan cuma dapat berapa ya? 50%. 500 juta. Ya, sementara pengeluarannya bisa sampai 800 juta. Betul. Suami cuma nambahin 200 juta. Dapatnya 500 juta. Istri 500 juta. Yang rugi siapa? Istri. Istri. Nah, suami cuma modal 200 juta, dapat 300 juta. Tambah 200 juta, tambah 300, 500. Ngerampok namanya kan. Betul. Ya itu kalau orang mau diinikan dengan niat jahat ya, dia mau niat jahat kan bisa dengan cara begitu, ya nggak disalahin kan dia tuh. Nggak disalahin. Ya, ada aturannya begitu. Betul. Maka dalam syariat ya kalau kita lihat kenyataannya, ya kenyataannya. Kalau emang dia ya lebih banyak tuh si istri, ya berikan sesuai apa persentasenya yang dikeluarkan. Betul. Gitu. Itulah adil. Jadi adil itu ya harus memahami. Betul.
keadaan, situasi dan kondisi. Jadi adil itu bukan berarti angka 50-50 Pak Ustadz ya? Ya, itu angka-angka waris itu ada yang setengah, sepertiga, seperempat, 2/3. Itu angka udah paten. Kalau langsung ke angka saja, itu juga dianggap nggak adil nanti. Adil, betul Pak Ustadz. Karena apa? Langsung ke angka, maka jangan langsung ke angka. Ya. Justru saya jadi tertarik Pak Ustadz mendengarkan pembahasan tentang bab waris. Saya baru sedikit nyambung gitu. Pak Ustadz di episode yang pertama pernah mengatakan bahwasanya itu ilmu waris itu setengah Pak Ustadz. Setengah keilmuan. Ternyata setelah saya mendengarkan lebih dalam dari pembahasan waris itu ada kita pembelajaran tentang adab, kasih sayang, cinta kasih, betul. Keadilan, gitu. Itu makanya ada di situ semua. Makanya ini jadi syariat waris ini dikatakan oleh baginda Nabi kita yang mengatakan setengah keilmuan. Karena ini bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Asal memahami ini. Ya, itu timbul nanti sakinah, keluarganya tenang, damai, nggak ada keributan. Gara-gara warisan berantem ribut nggak. Kalau mengerti cara mengaturnya, itu keluarga sakinah, mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang, nggak ada keributan. Para pemirsa, kalian sudah dengar betapa pentingnya kita memahami ilmu bab waris. Karena di dalam bab waris semua itu kita diarahkan menjadi manusia yang lebih baik Pak Ustadz. Manusia yang beradab, manusia yang pengertian dengan cinta kasih sayang gitu. Saya rasa kalau semuanya memahami ini Pak Ustadz, semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu Pak Ustadz. Artinya syariat ini jangan lihat kulitnya saja. Jangan lihat kulitnya saja, betul. Masuk ke dalamnya, nggak akan menyalahkan syariat. Betul. Iya itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk momen saat ini gitu. Mungkin nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya gitu. Insya Allah. Untuk para pemirsa gitu, bagi ada yang ingin bertanya, kembali lagi saya ingatkan, tinggal ketik aja di kolom komentar. Nanti kita akan pilih pertanyaan kasus-kasus kalian yang sekiranya nanti akan kita bacakan kepada guru mulia kita Pak Ustadz Ahmad Farul Roja Asmuni. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Alhamdulillah. Barokah insya Allah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.